3 tahap yang harus dilewati dan kemungkinan kalian bisa cuan. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Di konten Kroto Banyuwangi kali ini kita akan membahas cara ternak yang baik dan benar berdasarkan pengalaman Kroto Banyuwangi ya guys. Oke, disclaimer dulu ya. Kita mengeklaim dulu kalau yang kita jelaskan ini menurut kita baik dan benar berdasarkan pengalaman ya. Jika ada yang lebih baik dan lebih benar menurut kalian, ya tidak apa-apa ya. Ini menurut kita sudah baik dan benar karena sudah bisa menghasilkan cuan dari ternak kroto ini ya guys. Oke, kembali lagi untuk menjelaskan bagaimana cara ternak kroto yang baik dan benar, terutama untuk kalian pemula ya. Jadi ada beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan yang harus kalian lewati sehingga ternak kalian bisa menghasilkan cuan. Yang pertama yaitu tentang angka kematian ya. Jadi untuk tahapan ini kalian sebagai pemula ya harus mempersiapkan kandang itu ruangan seperti ini ya. Ruangan seperti ini. Kemudian rak seperti ini. Kalau di kita ada rak budidaya, ada rak karantina kalau dari alam. Ya. Biasanya kalau di sini sudah ada koloni banyak, kita masukkan koloni yang baru di sini dan nanti dijembatani ke sini supaya sudah beradaptasi dulu sehingga tidak perang. Oke, selain itu ada toples ya untuk tempat sarang baru. Kemudian juga contohnya seperti ini untuk menghindari kabur, ataupun biasanya kakinya dikasih ember ataupun bak yang diisi air, boleh minyak, boleh oli ya, itu terserah, bebas. Nah, setelah kalian membuat rak, kalian beli bibit ataupun cari di alam, itu biasanya kalian harus melewati angka kematian. Maksudnya gimana? Biasanya para pemula itu akan mempunyai masalah tentang kematian semut. Jadi setelah beli ataupun bolang, padahal sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, tapi mati ya. Nah, itu ternyata kalian harus mempelajari hal-hal berikut untuk melewati angka kematian yang signifikan. Caranya apa? Caranya ialah kalian harus memperhatikan pakan, minum, dan perawatan. Nah, pakan itu seperti protein hewani, ada cacing, jangkrik, ulat hongkong ataupun maggot sekarang bisa. Kemudian minumnya itu ada air gula dan air biasa. Nah, itu setiap hari rutin ya, harus dirawat juga ataupun dikontrol. Nah, dari situ kalau kalian sudah melewati proses berkurangnya angka kematian, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu
cara menambah koloni ya. Nah, bagaimana cara menambah koloni? Seperti ini misalkan ya. Yang awalnya ini sebenarnya kan awalnya ini cuma 3, sekarang ada 5 dan 6 di bawah dan itu masih belum terisi. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus lebih ke arah perawatan. Perawatannya gimana, ya kan? Nah, ada berbagai macam perawatan. Mulai dari jika musim pejantan itu banyak, kita harus musnahkan. Kemudian kita harus semprot semutnya yang ke area bawah seperti ini supaya kembali ke sarang. Kemudian ada juga misalkan ternyata toples itu harus dilubangi seperti ini, yang putih-putih ini itu kan lubang supaya membuat sarangnya itu lebih enak ataupun nyaman dan lain sebagainya ya. Nah, maka dari situ nanti akan bisa menambah koloni. Itu yang tahap kedua. Nah, tahap yang ketiga, menambahnya koloni itu lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu bagaimana? Itu harus membuat nutrisi. Ya, nutrisi semut. Bagaimana caranya? Ya, kalau dari Kroto Banyuwangi kita lihat di internet, di media sosial, kemudian kita coba-coba. Dan yang terakhir itu kita juga sempat main ke teman yang lebih berpengalaman bagaimana caranya. Terkadang kita sudah uji coba, lakukan observasi atau penelitian itu padahal bahannya, caranya itu sama tapi hasilnya berbeda. Nah, itu bagaimana? Nah, ternyata kita harus melewati proses itu dulu, tidak ujuk-ujuk ataupun tidak tiba-tiba berhasil. Ya, hampir semua ya di dunia ini harus melewati proses dulu. Kalau biasanya kalau langsung instan ya jatuhnya juga instan ya. Nah, seperti ini misalkan kita kasih nutrisi ya, ini kita juga belajar 1 tahun Kroto Banyuwangi untuk menghasilkan nutrisi yang ampuh lah, katakanlah, untuk pengalaman kita ya. Nah, setelah bisa dapat nutrisi, maka koloninya itu akan cepat berkembang biak. Misalkan di sini ya, bertelur. Nah, nutrisi juga membantu yang awalnya telurnya juga kecil-kecil seperti ini, ada juga yang besar seperti ini. Ya. Nah, itu 3 tahap yang harus dilewati. Dan kemungkinan kalian bisa cuan. Dan yang terakhir, bukan tahapan tapi kalian seharusnya kalau sudah melewati 3 tahap itu, melewati proses itu, maka kalian pasti akan semangat belajar lagi tentang kroto, kemudian tidak pantang menyerah. Dan tentunya kalian beternak dengan hati ya, bukan karena ingin cepat-cepat mendapatkan cuan. Biasanya itu kegagalannya di situ. Bisa dikatakan tanda-tanda kegagalannya di situ. Kalau bekerja dengan hati biasanya ya sukses akan mengikuti ya. Mungkin itu penjelasan singkatnya ya untuk pemula. Kalau kalian ternak, ini sekedar teori. Kalau praktek ya pasti lebih dari ini waktunya ya. Kalian bisa tanya-tanya melalui kolom komentar di YouTube channel Kroto Banyuwangi. Kalian bisa silaturahmi ke sini, main-main juga bisa. Kalian komentar aja ya.
Oke guys, wah mantap. Terus dukung channel Kroto Banyuwangi dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Tung tung tung.